Kasus viral mengenai penculikan dan intimidasi terhadap pegawai PT Bot Finance Surabaya kini telah berakhir. Secara damai melalui jalur restoratif justice. Ormas, Joyosemoyo Community meminta maaf secara terbuka kepada korban dan pihak perusahaan. Hal ini diungkapkan oleh kedua perusahaan melalui kuasa hukumnya di Polrestabes Surabaya. Pada petang hari ini, kami, kuasa dari Joyosemoyo, JSCO, dan pihak POT, yang sekarang juga didampingi oleh Pak Erli, juga dari kalian Pak Saiful. Pada petang hari ini kita telah menjalin perdamaian, sehingga perkara yang kemarin sempat viral, alhamdulillah pada petang hari ini akan kita selesaikan secara menyeluruh. Artinya dalam perdamaian ini kita mengharapkan perkara ini clean and clear. Adapun pernyataan dari kami, pernyataan komitmen dari PT Joyosemoyo Community, yang antara lain, satu, kami sangat menyesal tindakan melawan hukum dengan membuat gaduh, melakukan kekerasan fisik dan verbal yang telah dilakukan oleh anggota Joyosemoyo Komunitas terhadap karyawan PT POT Finance Indonesia pada tanggal 16 Juli 2025 di kantor PT POT Finance Indonesia Surabaya. 2. Atas tindakan tersebut, dengan tulus dan sepenuh hati kami minta maaf kepada PT BOT Finance Indonesia maupun kepada pihak-pihak yang dirugikan atas tindakan melawan hukum yang telah kami lakukan tersebut. 3. Kami berjanji tidak akan melakukan tindakan-tindakan serupa, termasuk tidak terbatas pada tindakan membuat gaduh, melakukan kekerasan fisik maupun verbal, intimidasi maupun tindakan lain yang merugikan kepada PT BOT Finance Indonesia maupun kepada perusahaan-perusahaan pembiayaan lainnya yang terdaftar sebagai anggota Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia (APPI), termasuk kepada karyawan-karyawannya. 4. Kami sepenuhnya menyadari dan memahami bahwa tindakan-tindakan penguasaan objek jaminan garing objek pembiayaan oleh kami terhadap debitur-debitur perusahaan pembiayaan yang dalam keadaan wan prestasi ada tindakan yang melawan hukum dan memiliki implikasi pidana, sehingga kami berjanji tidak melakukan lagi tindakan-tindakan tersebut. Demikian pernyataan ini dibuat secara sukarela tanpa adanya paksaan dan dengan sebenar-benarnya. Apabila dalam pernyataan ini terdapat ketidakbenaran, maka kami bersiap bertanggung jawab secara hukum. Surabaya, tanggal 4 Agustus 2025, yang menyatakan Joyosemoyo Community dalam hal ini diwakili oleh Bapak Muhammad Samsul Arifin sebagai penasihat Joyosemoyo Community. Sehingga demikian rekan-rekan awak media yang kami hormati dan seluruh warga yang masyarakat Surabaya dan secara umum masyarakat Indonesia, kami sebagai kuasa hukum dari Joyosemoyo Community sekali lagi mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mungkin dari kami seperti itu, Pak, dari penasihat dari Joyosemoyo mungkin ada apa sebenarnya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Saya atas nama pembina penasihat Joyosemoyo sekali lagi mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah merasa dirugikan atas perilaku anggota Joyosemoyo. Saya pastikan saya sebagai pembina penasehat akan memberi edukasi ke semuanya anggota Joyosemoyo supaya tidak melakukan hal-hal yang tidak terpuji, apalagi hal itu tindakannya melawan hukum. Jadi insya Allah kedepannya akan saya bina tempat Joyosemoyo untuk semakin lebih baik dan tidak melakukan tindakan melawan hukum. Sementara itu, Ketua Forum Komunikasi Daerah Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia (API) Surabaya, Niko Yowaf Setiawan, menyatakan bahwa penarikan unit kendaraan oleh perusahaan pembiayaan harus mengikuti prosedur hukum yang berlaku. Saya Erli Kitraswanto selaku kuasa hukum dari
PT BOT Finance Surat Indonesia. Kami menerima permintaan maaf dari PT Joyo Semoyo atas kejadian yang telah dilakukan anggotanya terhadap karyawan dari PT BOT Finance Surabaya. Dalam hal ini kami terima dengan lapang dada. Semoga tidak akan terulang lagi. Apa yang sudah menimpa hari ini sudah kita clearkan dan finish, tidak ada permasalahan apapun lagi. Mungkin ada tambahan dari cukup kan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diketahui, insiden ini bermula dari tunggakan pembayaran debitur yang kemudian memberikan kuasa kepada Joyo Semoyo untuk melakukan mediasi dengan Bot Finance. Setelah beberapa kali mediasi tanpa hasil, terjadi keributan yang berujung pada penetapan 5 tersangka oleh kepolisian. Namun kini, kasus tersebut telah ditutup secara kekeluargaan. Dari Surabaya, Rahayu mewartakan.